kurban terbaik. Di antara sunnah yang harus kita kerjakan adalah kalau mampu dalam ibadah kurban kita menginginkan ibadah kita itu maksimal. Ada beberapa sunnah yang harus kita perhatikan sehingga kurban kita pun mendapatkan posisi kurban terbaik. Di antara sunnah yang harus kita kerjakan adalah kalau mampu seharusnya kita menyembelih kurban tersebut dengan tangan kita sendiri. Karena Rasulullah SAW berkurban, ini kemudian beliau menyembelih sendiri, kemudian beliau menyebutkan nama Allah, kemudian beliau bertakbir dan beliau menyatakan ini kurban siapa, kira-kira demikian. Jadi yang pertama Rasulullah menyembelih sendiri. Kemudian sunnah berikutnya adalah, ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita menyebutkan basmalah, bismillah. Kemudian kita juga bertakbir setelah kita menyebutkan basmalah. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian sunnah berikutnya adalah kita meletakkan kaki kanan di bahu hewan yang akan kita sembelih setelah direbahkan di atas sisi sebelah kirinya. Ini apabila hewan tersebut kambing ataupun sapi ataupun kerbau. Ini hadisnya adalah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu an mengatakan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disunnahkan untuk merebahkan kambing di atas lambung sebelah kirinya ketika disembelih, dan tidak disembelih dalam keadaan berdiri ataupun berlutut, tapi dalam keadaan terbaring miring ke kiri, karena itu lebih mudah baginya. Ini kalau yang disembelih adalah kambing, sapi maupun kerbau. Kemudian sunnah berikutnya adalah kalau unta yang kita sembelih itu dengan nahar dan juga dalam keadaan berdiri dan diikat kaki kirinya yang depan. Maksud nahar adalah kita tusuk urat darah yang ada di pangkal leher itu, ditusuk dengan benda runcing ataupun pisau. Ibnu Umar juga mengatakan bahwa pernah melewati seseorang yang sedang mendorongkan untanya untuk disembelih. Kemudian Ibnu Umar berkata, berdirikanlah unta tersebut dan sembelihlah dalam keadaan berdiri dan terikat kaki kirinya. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Imam Nawawi beliau berkata disunnahkan untuk menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan terikat kaki kirinya, sedangkan sapi dan juga kambing disunahkan disembelih dengan terbaring di atas lambung sebelah kirinya, kaki kanan belakang dibiarkan terlepas, sedangkan kaki lainnya diikat. Kemudian sunnah berikutnya adalah kita memakan daging kurban itu. Makan daging kurban, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini setelah roboh unta, ini disebutkan dalam surah Al-Hajj, setelah roboh unta maka makanlah sebagian daripada daging unta tersebut. Kemudian sunnah berikutnya adalah kita bersedekah dengan daging unta yang telah kita sembelih tadi. Ini juga pernah diriwayatkan oleh Jabir tentang sifat haji Rasulullah SAW. Ini disebutkan bahwa beliau menyembelih unta-unta beliau. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil daripada setiap unta tersebut sepotong daging dan dikumpulkan dalam satu kuali. Setelah matang beliau makan sebagian dagingnya dan beliau minum kuahnya. Kemudian sunnah berikutnya adalah ini kalau bisa kita menggemukkan hewan kurban, kita gemukkan. Karena juga disebutkan bahwa Abi Umamah, ini ada athar Abi Umamah, bahwa kami dahulu menggemukkan hewan kurban di Madinah. Begitu pula kaum muslimin yang lainnya. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah ini juga menyebutkan dan disunnahkan untuk menggemukkan hewan kurban berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj yang menyebutkan bahwa
barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya adalah persiapan kita untuk berkurban dengan cara kita gemukkan kurban, fa innahu min taqwal qulub, dan sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hati. Kemudian sunnah berikutnya adalah kita menyembelih hewan kurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah setelah pelaksanaan salat Id, kemudian beliau pulang, lalu beliau menyembelih hewan kurban. Kalau sunnah-sunnah tersebut juga kita perhatikan, maka niscaya pahala kurban yang akan kita dapat pun akan lebih maksimal lagi.